Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai untuk menampilkan karakter khusus ataupun simbol khusus pada HTML ya. Jadi mungkin kita perlu untuk menampilkan karakter-karakter khusus ataupun simbol-simbol ya, seperti tanda dan ya, lebih kecil, lebih besar, kemudian trademark ya, copyright ya, plus minus, kemudian tanda setengah, 1/4, 3/4 atau tanda bagi ya. Coba kita ketikkan kodenya, kita buat dulu nama filenya, kita klik sini new file, kita buat dia nama filenya misalkan 14 titik teks simbol .html. Ini untuk membuat simbol khusus, kita buat dia kerangka HTML-nya, tanda seru, tab, kita tekan tab 2 kali untuk menuju ke title-nya. Misalkan kita bikin dia title-nya menampilkan karakter khusus atau dia simbol ya teman-teman ya, simbol pada HTML. Kita tekan tab untuk menuju bodinya, ini langsung kita bikin dia headingnya H2 ya, untuk keterangannya teman-teman ya, H2. Misalkan kita buat cara untuk menampilkan karakter khusus atau dia simbol pada HTML seperti ini, and tab, kita bikin paragraf baru, tab, enter sini ya. Yang pertama sekali kita mau buat dia karakter spasi ya teman-teman ya. Jadi dia kode yang bisa kita pakai yaitu tanda dan kemudian kita ketikkan di situ NBSP, itu artinya dia pakai spasi ya teman-teman ya, titik koma. Kita bikin 2 kali spasinya dengan cara kita ketikkan lagi dan NBSP titik koma. Jadi ini dia membuat spasi 2 kali ya teman-teman ya. Jadi kalau mau buat 3 kali ya bikin lagi dan NBSP titik koma lagi. Ini dia digunakan untuk membuat spasi. Seperti itu ya, membuat spasi. Kita simpan, coba kita jalankan, klik kanan, open in default browser. Nah, ini dia, karena dia spasi maka dia nggak nampak ya teman-teman ya. Membuat spasi sebanyak 2 kali dengan kode dan NBSP titik koma ini. Selanjutnya kita bikin BR di sini supaya pindah baris ya, enter. Kita akan membuat tanda dan atau namanya ampersand ya teman-teman ya, dengan perintah dan AMP titik koma. Ini gunanya untuk ampersand ya teman-teman ya, ampersand BR tab supaya pindah baris. Kita simpan seperti ini. Untuk membuat tanda ini, ini tanda dolar ya teman-teman ya, salah ya, ini tanda dan ya, tanda dan, simpan, Ctrl S. Nah seperti itu untuk membuat tanda dan di sini. Selanjutnya coba kita buat dia menampilkan tanda kurang dari ya teman-teman ya, dengan perintah dan LT titik koma. Ini untuk membuat kurang dari atau namanya less than ya teman-teman ya, less than. Kalau dia membuat dia lebih dari, kita bisa menggunakan dan GT ya, sudah kita tunjukin pada penulisan kode sebelumnya teman-teman ya. Itu titik koma, ini gunanya untuk lebih dari atau bahasa Inggrisnya greater than. Coba ini kita buat tanda BR supaya dia pindah baris ya, supaya nggak menyatu ya teman-teman ya. Kita simpan, kita refresh, ini dia tanda dan LT titik koma, sementara ini tanda dan GT titik koma. Oke, berikutnya coba kita buat dia tanda registered ya teman-teman ya, registered trademark ya. Ini biasanya untuk perdagangan ya teman-teman ya, tanda R gitu ya di dalam tanda lingkaran, misalkan dengan cara dan reg ya teman-teman ya, reg titik koma. Ini gunanya untuk menampilkan registered trademark. Kita simpan, coba kita tengok seperti itu dia, ini R ini. Nah seperti itu ya teman-teman ya, ini ya. Berikutnya coba kita buat untuk menampilkan dia copyright dengan perintah dan copy titik koma. Ini untuk copyright. Kita simpan, kita jalankan seperti ini untuk copyright. Kemudian kita buat untuk plus minus ya teman-teman ya, dengan perintah dan plus mn titik koma. Ini gunanya dia untuk membuat tanda plus dan minus ya teman-teman ya. Kita simpan, kita refresh. Nah, ini seperti ini, tambah dan kurang. Selanjutnya kita buat dia untuk menampilkan derajat atau degree teman-teman ya, dengan tanda atau simbol dan deg titik koma. Ini gunanya untuk menampilkan derajat atau namanya degree dalam bahasa Inggris. Simpan, kita jalankan. Ini seperti ini ya teman-teman ya, derajat.
Oke, selanjutnya kita lanjut ya teman-teman ya. Kita akan buat di sini dia simbol trademark ya teman-teman ya. Kita buat tanda trademark yaitu dengan kode dan trade titik koma. Ini gunanya untuk membuat simbol trademark. Ini teman-teman ya. Kita simpan, coba kita lihat dia simbolnya seperti apa. Oh, ini salah ya teman-teman ya, bukan dolar lagi ya. Itu dolar pula ini. Ini tanda dan. Kita simpan. Oke, dia seperti itu ya teman-teman ya. Trademark. Berikutnya kita akan buat pecahan ya, misalkan pecahan 1/4 dengan perintah dan prak ini 14/4 titik koma. Ini gunanya untuk membuat pecahan 1/4 tuh. Coba kita simpan, Ctrl S, kita tengok hasilnya seperti ini ya teman-teman ya, 1/4. Coba kita buat untuk pecahan setengah, kodenya tanda dan prak 1 2 titik koma. Ini untuk pecahan setengah. Untuk pecahan 3/4 kita bisa buat di sini tanda prak 34 titik koma. Ini dia untuk pecahan 3/4 ya teman-teman ya. Coba kita lihat hasilnya, yang setengah ini sama 3/4. Kita refresh, maka akan ditampilkan hasilnya seperti ini, 1/2 atau 3/4 di sini. Selanjutnya kita akan coba buat untuk menampilkan tanda bagi dengan perintah dan divide titik koma. Ini gunanya untuk membuat tanda bagi. Kita simpan, kita jalankan. Ini dia tanda bagi. Kemudian kita membuat tanda panah dua arah kanan ya teman-teman ya, dengan perintah dan raku. Ini titik koma. Ini gunanya untuk membuat tanda panah dua arah kanan ya teman-teman ya. Dua arah kanan. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Kita tengok, nah seperti ini ya, tanda panah ya, dua kanan ya. Jadi kita bisa membuat tanda panah dua kanan dengan perintah dan raku ini. Berikutnya kebalikannya, membuat tanda panah dua arah kiri dengan perintah dan L aku ini titik koma. Ini gunanya untuk tanda panah dua arah ini ke kiri ya teman-teman ya, kiri. Kita simpan, Ctrl S. Ini dia. Jadi ini dia karakter khusus ya teman-teman ya, simbol pada HTML. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada simbol yang lainnya, bisa teman ketikkan di kolom komentar ya teman-teman ya, untuk tambahannya ya. Jadi ini dia hasil dari kode kita ya teman-teman ya. Tengok ini. Ini seperti ini spasi. Ini tampilannya. Bisa teman-teman ketikkan ya, dan teman-teman lihat hasilnya.